Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Sekarang kita akan lanjutkan pembahasan kitab Al-Mulakhas ke bahasan fa'il ya. Poin pertama, al-fa'ilu ismun marfu'un yaqa'u ba'da fi'lin mabniyin lil ma'lumi wa yadullu ala man fa'ala fi'la. Jadi fa'il adalah isim marfu' ya, ketentuannya isim marfu', kemudian yaqa'u ba'da fi'lin mabniyin lil ma'lum, dan dia terletak setelah fi'il yang maklum. Ini bukan fi'il mabni maksudnya, tapi fi'il yang bangunannya itu maklum, diketahui pelakunya. Wa yadullu ala man fa'alal fi'la, dan menunjukkan orang yang melakukan perbuatan tersebut, awit tasofa bihi, ataukah dia tersifati ya. Nah, ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan. Pertama, dia adalah isim marfu', kemudian terletak setelah fi'il yang maklum, dan penunjukannya orang yang melakukan perbuatan ataukah tersifati ya. Jadi makanya dari sini kita bisa tahu bahwasanya fi'il ya, fi'il itu mungkin menunjukkan kata kerja, atau kedua bisa jadi menunjukkan sifat. Makanya tidak bisa dimaknai kata kerja 100% secara mutlak, tapi hanya untuk memudahkan. Tapi sebagian fi'il itu menunjukkan makna sifat dalam bahasa kita. Ini penunjukannya ya, bisa orang yang melakukan, ataukah boleh pula menunjukkan yang tersifati dengan hal tersebut. Misalnya contohnya, qama ar-rajulu, telah berdiri laki-laki tersebut. Ar-rajulu di sini ini adalah fa'il ya, dia isim marfu' dengan dhamma, terletak setelah fi'il yang maklum dan menunjukkan yang melakukan perbuatan berdiri. Marfu'un bidhammah. Tarafa'a al-muhamiyani ya, saling berdebat dua orang pengacara tersebut. Al-muhamiyani ini marfu' dengan alif ya, karena dia apa? Isim musanna. Fa'ilun marfu'un bil alifi li'annahu musannan. Kemudian qatalal munadiluna, pejuang itu berperang. Jadi fi'ilnya qatala, kemudian al munadilun adalah fa'il marfu'nya dengan waw ya, karena dia jamak mudzakkar salim. Kemudian taqarrara i'lanu natijatil imtihan. Taqarrara itu artinya tetap, telah tetap. I'lan pengumuman hasil ujian. Jadi al-i'lan ini adalah fa'il dari fi'il taqarrara ya, sudah tetap atau ditetapkan. Nah, ini sebetulnya dalam bahasa Indonesia kita bukan termasuk kata kerja ya, sudah tetap gitu ya, sudah ada. Ini lebih dekat ke sifatnya. Makanya i'lan di sini bukan berarti orang sesuatu yang melakukan pekerjaan taqarrara, tapi dia ittasafa bihi, tersifati dengan taqarrur ya. Baik, i'lan fa'il marfu' dengan dhammah. Itu poin pertama. Poin yang kedua, al-fa'ilu yakunu, fa'il itu bisa berupa, yang pertama imma isman mu'raban kama fil amsilati sabiqah, bisa berupa isim mu'rab sebagaimana contoh yang di atas itu semua. Yang kedua, au isman mabniyan, atau bisa berupa isim mabni, dhamir zahir, mustatir, isim isyarah, isim mausul. Contohnya jalastu, aku duduk ya. Siapa fa'ilnya dari fi'il jalasa adalah dhamir ta. Ta ini dhamir mabniun fi mahalli raf'in fa'il. Ya, kita ingat lagi, dhamir itu adalah isim mabni
Isim mabni tidak bisa dibilang rofa, nasab, jar, tapi fi mahalli, menempati posisi rofa. Dia sendiri tidak rofa, tapi menempati jabatan rofa, yaitu fa'il. Dia sendiri adalah mabni ya. Contoh berikutnya, ar-rajulu hadara, laki-laki itu hadara, telah datang ya. Jadi di sini jumlah ini susunannya adalah mubtada, ini yang mengawali jumlah, mubtadaun marfu'un bidomah, sementara hadara itu khobar. Khobarnya terdiri dari fi'il plus fa'il ya. Ingat, fi'il itu pasti bersama dengan fa'il. Fi'lun madin wal fa'ilu dhamirun mustatirun takdiruhu huwa ya. Setelah hadara itu terdapat dhamir mustatir, yaitu huwa, yang merupakan fa'il dari fi'il hadara, tapi dia disembunyikan. Najaha hadha talibu, telah lulus ini murid ya. Najaha adalah fi'ilnya, fa'ilnya siapa? Fa'ilnya adalah hadha, pelaku dari fi'il najaha. Lalu yang talib apa? Talib adalah badal ya. Ingat, ini isim ma'rifah datang setelah isim isyarah, ini badal. Kemudian ja'a alladzi kataba, telah datang yang menulis. Ja'a ini fi'ilnya, fa'ilnya adalah alladzi ya. Alladzi ismun mausul mabniun fi mahalli raf'in fa'il. Jadi nanti setiap kali fa'ilnya itu berupa isim mabni, kalau di i'rab itu fi mahalli raf'in, fi mahalli raf'in, karena dia adalah isim mabni yang menempati jabatan rafa. Kemudian sayati dirasatu ma taqaddama inda syarhil ismi al-mabni fil fasli tsani, dan akan datang pelajaran yang telah lalu inda syarhil ismi mabni, ya maksudnya ini kita akan membahas isim dhamir, dhahir, mustatir, isim syarat dan lain sebagainya, itu ketika membahas isim-isim mabni di fasal yang kedua. Tapi berikutnya, fa'il itu bisa berupa apa saja. Yang ketiga adalah masdaran mu'awalan min an wal fi'li au min anna wasmiha wa khabariha. Bisa berupa masdar mu'awal. Ingat, masdar mu'awal itu masdar yang diambil dari bentuk an plus fi'il atau anna isim dan khobar. Jadi bisa ditakwil ke khobar, bisa dimaknai dengan masdar afwannya. Contohnya, yang bagi antafuza, selayaknya engkau beruntung ya. Selayaknya, yang bagi itu arti fi'il, imbago yang bagi, infa'ala yang fa'ilu, antafuza adalah masdar mu'awal ya. Fauzuka, jadi antafuza sama dengan fauzuka. Selayaknya antafuza, engkau beruntung, sama dengan selayaknya keberuntunganmu ya, kurang lebih seperti itu. Saroni annaka najahta, menyenangkanku bahwasanya engkau itu telah lulus. Nah, annaka najahta ini adalah anna isim dan khobarnya, dan bisa ditakwil najahuka ya, kelulusanmu. Kalau yang di sini menyenangkanku bahwasanya engkau lulus, itu sama dengan saroni najahuka, menyenangkanku kelulusanmu. Ya, ini namanya masdar mu'awwal. Wa sayati dirasatul masdari al-mu'awwali fil juz'i tsani minal kitab inda syarhil masadiri. Dan akan datang penjelasan mengenai masdar mu'awwal di juz kedua dari kitab ini ketika membahas penjelasan tentang masdar-masdar. Baik, itu 3 bentuk masdar ya. 3 bentuk fa'il. Berikutnya poin yang ketiga yang kita perlu perhatikan di sini, idza kana al-fa'ilu musannan aw jam'an dhalla al-fi'lu da'iman mufradan. Apabila fi'ilnya itu musanna atau jamak ya, fa'ilnya itu bukan tunggal, dia musanna mungkin jamak, dhalla fi'lu, fi'ilnya itu adalah tetap mufrad. Ini dhalla itu
isim kana ya. Dhola sebetulnya kalau untuk menunjukkan waktu siang, tapi dia bisa juga berfungsi seperti kana ya, nggak usah dimaknai. Jadilah siang itu fiilnya selalu mufrad, bukan ya, fiilnya selalu mufrad. Misal contohnya hadaral mudarrisu, hadaral al mudarrisani, hadaral mudarrisuna, hadarat al mudarrisat. Jadi meskipun fa'ilnya itu mufrad, musanna, jamak, dia fiilnya tetap hadara. Ya, insyaallah juga sudah paham. Hadarat mudarrisat kalau ini untuk perempuan. Idza kana fa'ilu muannasan lahiqat bil fi'li ta'u ta'nis wa hiya ta'un sakinatun fi akhiril madhi wa ta'un mutaharrikatun fi awalil mudhari'i. Apabila fa'ilnya melakunya itu adalah muannas, maka diikuti dengan fi'ilnya itu diikuti dengan tak ta'nis ya, tak yang menunjukkan perempuan. Kalau dia berupa fi'il madhi, maka tak ta'nisnya adalah tak sakinah fi akhiri, tak sukun ya. Ini ada fi'il kemudian diakhiri dengan tak sukun. Adapun kalau fi'il madhi itu tak mutaharrikah fi awalil mudhari ya. Misalkan tak tubuh, tak tubuh. Nah, seperti itu. Tak inilah yang menunjukkan makna perempuan. Atau kalau fi madhi misalnya katabat ya, katabat ya. Ini tak ta'nis untuk fi'il madhi, ini jangan tak ta'nis untuk fi'il mudhari. Poin kelima, yajibu ta'nisul fi'li ma'al fa'il. Fi'il itu wajib ditakniskan, diperempuankan ya, dibuat model perempuan. Kapan ya? Jadi di sini adalah bahasan masih menyambung yang tadi ya. Fi'il itu bisa diberikan tanda muannas ya, dan di sini diperinci lagi, wajib harus diberikan tanda muannas fi'il itu dalam kondisi-kondisi sebagai berikut. Yang pertama, idza kana al-fa'ilu isman zahiran muannasan haqiqiyan ghairu munfasilin 'anil fi'li ya, apabila fa'ilnya itu pelaku pekerjaannya isim dhahir ya, bukan isim dhamir, bukan kata ganti, muannas hakiki ya, muannas yang sebenarnya, bukan muannas majazi ya. Muannas hakiki itu memang bisa beranak, bisa bertelur. Kemudian tidak terpisah dari fi'il ini. Jadi dia berupa isim dhahir, muannasnya hakiki betulan dan tidak terpisah dari fi'il, maka wajib diberikan tanda muannas. Ya, jadi muannas hakiki adalah setiap isim yang menunjukkan pada manusia atau hewan yang beranak ataukah bertelur. Ya, di sini sudah ada tadi. Contohnya safarat Fatimatu, Fatimah bersafar. Nah, di sini adalah isim dhahir, dia salah satu nama itu kan bentuk isim dhahir ya, muannas hakiki dan tidak terpisah dengan fi'il, langsung terletak setelah fi'il. Tatiru al-yamamatu, burung perkutut itu, mungkin burung perkutut kayaknya, burung perkutut itu tekukur mungkin ya, terbang ya. Yamamatu ini burung, dia muannas hakiki iya, karena bisa bertelur ya, terletak langsung setelah fi'il, maka fi'ilnya ini wajib diberikan tanda muannas. Kebetulan ini fi'il mudhari, taknya tak yang di depan, tak mudhari'ah. Baik, kondisi kedua yang wajib diberikan tanda muannas, idza kana al-fa'ilu dhamiran mustatiran ya'udu ala muannasin haqiqiyyin au majazin. Apabila fa'il pelakunya itu berupa dhamir mustatir yang kembali kepada muannas hakiki atau majazi. Muannas majazi adalah setiap isim yang menunjukkan pada muannas tetapi bukan hakiki, tetapi orang Arab menganggapnya sebagai majaz ya, seperti muannas biasa
Contohnya adalah min dodah, ya. Lemari buku, kemudian syams, matahari. Tapi contohnya Zainabu hadarat. Zainab itu datang. Zainab ini mubtada, ya. Jadi mubtada kemudian baru disusulkan khobarnya berupa jumlah. Ya, ada fiil hadarat. Hadarat telah datang. Nah, di sini fiilnya itu pasti memuat fa'il. Fa'ilnya ini adalah dhamir mustatir hiya dan kembali ke Zainab, kembali kepada muannas hakiki. Maka di sini wajib diberikan ta, ya. Kemudian asyamsu tala'at, matahari itu terbit. Jadi asyamsu mubtada, kemudian ini khabarnya berupa fiil fa'il. Fa'ilnya siapa? Dhamir mustatir hiya kembali ke asyams. Asyams ini tidak beranak dan tidak probel tolor, maka asyams itu adalah mu'annas majazi. Tapi dalam kondisi ada dhamir mustatir yang dia kembali ke ini, kembali ke isim mu'annas yang majazi, maka dia wajib diberikan tanda mu'annas. Tapi berikutnya adalah bahasan yajuzu taknis, artinya boleh ditaknis, boleh pula tidak berarti, ya. Kapan kondisinya fiil itu boleh ditaknis? Yang pertama, idza kana al-fa'ilu hakiki, jika fa'ilnya itu hakiki. Idza kana al-fa'ilu hakiki ya taknisi, mu'annasnya itu hakiki, mafsulan an fi'lihi, dan dia terpisah dari fi'ilnya. Manakala dia mu'annas hakiki tapi terpisah, statusnya itu boleh, nggak wajib. Contohnya safarat amsi Fatimatu, telah bersafar kemarin Fatimah. Kalau tadi contohnya misalkan nggak ada ams, ya wajib ini. Tapi kalau ada ams, boleh pilihan yang kedua, safara amsi Fatimatu, boleh tanpa diberikan tanda ta. Kenapa? Karena ini mu'annas, fa'ilnya adalah mu'annas hakiki tetapi terselang oleh kata lain dengan fi'ilnya. Wa in kana al-faslu bi illa rajaha tajridul fi'li minata. Kalau pemisahnya itu ternyata adalah illa, maka rujiha kali ya, mungkin lebih kuat, lebih dikuatkan untuk menghilangkan menghilangkan tak dari fiil, ya. Contohnya manalal jaizata ilal faizah, tidaklah mendapatkan jaizah, hadiah, kecuali yang beruntung, ya. Jadi di sini ada al-faizatu yang beruntung, kemudian terletak setelah fiil nala, tetapi pemisahnya ada illa. Maka dalam hal ini lebih baiknya adalah tidak memberikan tanda tak di sini. Ini bahasan pertama, ya. Jadi apa? Fa'ilnya itu mu'annas betulan tapi terpisah oleh fiilnya. Kemudian yang kedua, idza kana al-fa'ilu isman dhahiran majaziyat taknisi. Apabila fiilnya itu isim dhahir tapi mu'annasnya majazi, ya. Tatlu'u asyamsu, contohnya matahari terbit, au yatlu'u asyamsu, matahari terbit. Kalau dalam hal ini boleh dibuat seperti ini, boleh pula dibuat laki-laki atau perempuan, ya, boleh. Karena apa? Karena fa'ilnya isim dhahir dan dia majazi. Tapi yang berikutnya ketika ada idza kana fa'ilu jam'a taksirin, apabila fa'ilnya itu jamak taksir, ya. Hadarat al-qudha, telah datang para hakim, atau boleh hadara al-qudha. Karena qudha itu jamak taksir, maka di sini boleh hadarat, boleh juga boleh hadara. Baik. Poin yang ketujuh, la tushtaratu ayatiyal fa'ilu
ba'dal fi'li mubasyaratan, tidak dipersyaratkan bahwa fa'il itu langsung terletak setelah fi'ilnya. Mubasyarah artinya langsung, mubasyaratan secara langsung. Bal yajuzu ayafsila bainahuma fasilun au aktar, tetapi boleh diselang oleh satu pemisah au aktaru ataukah lebih. Contohnya a'jabani fil hadiqati azharuha, mengagumkanku atau membuat kagum aku di kebun itu bunga mawarnya. Jadi azhar dia fa'il lil fi'li a'jaba marfu' bi dhammah ya. Jadi pemisahnya banyak ini. A'jabani, pemisah pertama adalah maf'ul bi, kemudian ada jar, ada majrur, baru kemudian terletak setelah itu semua fa'ilnya. Boleh. Wa kathiran ma, dan kebanyakan yataqaddamu al-maf'ulu bihi 'alal fa'ili fayafsilu bainahu wa bainal fi'li. Banyak ya, banyak kasus itu objek mendahului fa'il, maka menjadi penyelang antara fa'il dan fi'il. Ya, memetik kapas itu al-falah, petani ya. Jadi kapasnya didahulukan sebelum petaninya ya. Wa sayati tirasatu dzalika inda syarhil maf'ul bih. Insyaallah akan datang penjelasan itu di penjelasan maf'ul bih. Baik, berikutnya poin ke-8. Tajzuru al-mulahadatu annahu aynama waqa'a fil kalami fi'lun mabniun lil ma'lumi ta'ayyana wujudu fa'ilin li hadzal fi'li. Dan perlu, jadir itu artinya layak atau perlu ya. Perlu diperhatikan bahwasanya dimanapun terletak ya di dalam sebuah kalam ada fi'il maklum ya, ini aturannya. Kapan ada fi'il maklum ta'ayyana, maka jelas sudah tentu pasti wujudul fa'il, adanya fa'il. Ini satu sejoli ya, nggak mungkin terpisah. Manakala ada fi'il pasti ada fa'il ya. Manakala ada fi'il maklum yang diketahui pelakunya, bukan fi'il majhul, maka pasti ada fa'il. Wa yumkinu ta'arrufu 'alal fa'ili bi wad'i ismil istifhami man, dan memungkinkan untuk mencari, mengetahui, mengenal manakah fa'il dengan memberikan pertanyaan isim istifham man untuk yang berakal, ataukah madza atau ma atau apa untuk yang bukan berakal sebelum fi'il ya. Jadi caranya untuk mengetahui itu adalah tambahkanlah pertanyaan man siapa atau ma siapa sebelum fi'il. Contohnya di sini takallama al-khatib bi syuja'atin ya. Khatib itu berbicara dengan berani. Nah, ini ada fi'il takallama, berbicara. Kalau kita bingung mencarinya karena di jumlah tersebut misalkan nanti ada banyak kata yang kita bingung mana sih sebetulnya pelaku dari takallama, tambahkan saja man. Siapa? Man takallam, siapa yang bicara? Oh, jawabannya si khatib, maka khatib itulah sebagai fa'il. Hadara al-mu'tamaru arba'una manduban, menghadiri muktamar itu 40 wakil ya. Ada fi'il hadara. Ini ada berapa kata di sini? Ada ini, ada ini, ada ini. Mungkin bingung mana sih fa'ilnya ya. Apakah muktamar 40 ataukah wakil ya? Telah datang siapa di sini? 40 ya, karena kalau manduban kan ini mansub, nggak mungkin ya, pilihannya antara ini atau ini. Ini yang datang itu muktamar atau 40-nya? Ya 40 yang hadir ya, maka 40 itulah yang merupakan fa'il. Wafiku ala hadar ra'yi, aku menyetujui pendapat ini. Siapa yang menyetujui? Aku ya. Di sini ada dhamir mustatir ana, fa'ilnya. Taqarrara ta'jilun natijah,
telah ditetapkan penundaan hasil. Apa yang ditetapkan? Ya takjil, penundaan. Baik, poin yang 9. Qad yuhdhafu al-fi'lu wa yabqa al-fa'il. Ya. Kadangkala fi'il itu dihilangkan, yang tertinggal cuman fa'il. Contohnya kullu amin wa antum bi khairin, ya. Kullu am, setiap tahun, wa antum, dan engkau dalam kondisi baik, ya. Takdirnya sebetulnya lengkapnya itu adalah kalimat lengkapnya itu adalah yukbilu kullu am, datang setiap tahun, ya, sedangkan engkau dalam kondisi baik. Jadi karena sering penggunaannya, yukbilunya dihilangkan, cuman kullu amin, ya, setiap tahun, ya. Poin 9, poin yang ke-10. Al-aslu ayyaqa'u al-fa'ilu ba'da fi'lin. Aslinya itu fa'il terletak langsung setelah fi'il, seperti contoh-contoh yang sudah lalu. Kecuali apabila sebentar ya. Hanya saja ada kasus di mana masdar ataukah isim fa'il atau sifat musyabahah qad ya'malu amalal fi'li fayarfa'u fa'ilan, ya. Hanya saja di sana perlu diperhatikan ada masdar, ya, masdar, kemudian isim fa'il ataukah sifat musyabahah, yang sifat yang dimiripkan dengan isim fa'il itu bisa jadi beramal seperti amalnya fi'il dan dia bisa merofakkan fa'il. Contoh, ja'a ar-rajulu al-fadilu akhuhu, telah datang seorang laki-laki, al-fadilu yang utama, akhuhu saudaranya. Nah, di sini ar-rajul itu adalah fa'il dari ja'a, al-fadilu adalah sifat bagi rajul. Kemudian akhuhu, kenapa dia rofa? Karena fa'il, dia adalah pelaku dari isim fa'il yaitu al-fadilu, ya. Ya, jadi dia adalah al-fadilu, di situ memiliki amal. Dakhaltu bustanan jamilan mangdaruhu, aku memasuki suatu taman yang indah, mangdaruhu. Jadi jamil itu adalah sifat musyabahah, ya, sifat yang seperti isim fa'il. Kemudian mangdaruhu ini pemandangannya itu menjadi rofa, ya. Ini wasayati syarhu dzalika tafsilan inda dirasatil mustaqat fil juz'i tsani minal kitab, dan insyaallah akan datang penjelasan hal ini di pembahasan isim-isim yang mustaq di juz yang kedua. Jadi nanti ini adalah intinya, isim fa'il itu bisa beramal seperti fi'il, dia bisa merofakkan fa'il, ya, seperti contohnya di sini. Ada juga nanti maf'ul, ya, ada masdar juga yang bisa beramal, ya. Bahkan dia bisa menasabkan maf'ul bih. Insyaallah akan datang penjelasannya di juz kedua dari kitab ini. Baik, demikian yang kita bahas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.